Halo, apa kabar? Saya Rapolo Sapidut. Kali ini saya akan membahas apakah jurnal 1, 2, dan 3 masih ada setelah dibakar hangus oleh Bill Cipher pada episode 18 season 2 Gravity Falls yang berjudul Weird Mageddon Part 1. Sebelum itu, mari kita flashback apa yang terjadi pada episode 18 season 2 Gravity Falls, yang dimana awal mula kekacauan di kota Gravity Falls yang terjadi di mana-mana setelah terbukanya lubang antar dimensi yang memunculkan makhluk-makhluk aneh dari lubang tersebut, termasuk Bill Cipher. Singkat cerita, Stanford gagal menghentikan Bill. Stanford menyuruh Dipper untuk lari, dan juga Stanford menyerahkan ketiga jurnal tersebut kepada Dipper, dan akhirnya Bill mendapatkan Stanford lalu mengubahnya menjadi emas. Dipper yang melihat kejadian itu, sebelum dia lari, dia kemakan emosi. Dengan cerobohnya Dipper menantang Bill, tapi seperti yang kalian tahu bahwa Dipper gagal untuk mengalahkan Bill, dan konsekuensinya adalah Bill mengambil paksa semua jurnal itu lalu membakarnya sampai hangus dan cuma menyisakan sebuah lembaran bab dari sisa jurnal 3. Sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah jurnal 1, 2, dan 3 masih ada setelah dibakar hangus oleh Bill Cipher? Jawabannya ada di episode terakhir Gravity Falls di season 2 berjudul Weird Mageddon Part 3, yang dimana Bill dikalahkan oleh Stanley saat berada di alam bawah sadarnya. Setelah itu lubang antara dimensi itu tertutup dan menyedot kembali makhluk-makhluk dari sisi antar dimensi itu, dan cahaya keluar. Dan tiba-tiba semua kerusakan yang terjadi di kota Gravity Falls, mulai dari rumah para warga, pohon-pohon yang telah musnah, dan segala yang dihancurkan oleh Bill dan teman-temannya melakukan kehancuran itu kembali seperti semula. Seperti kota Gravity Falls tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa dikatakan bahwa jurnal 1, 2, dan 3 itu juga seharusnya ikut dalam kondisi kembali seperti semula, karena Bill Cipher lah yang membakar jurnal tersebut sampai hangus. Lalu juga pendapatku ini diperkuat dengan artikel salah satu website wiki fandom tentang Gravity Falls yang menuliskan after the series. Jadi ya ini seperti cerita setelah after the series, nasib jurnal-jurnal penelitian Stanford, bahwa betul jurnal itu kembali dalam keadaan baik-baik saja. Dan kalau terjemahkan maka seperti ini, jurnal-jurnal itu ditemukan oleh Sus, tampaknya terlihat baik-baik saja. Sus membawa ketiga jurnal itu kepada Dipper. Setelah itu Dipper menyimpan ketiga jurnal itu untuk dirinya sendiri selama beberapa hari sebelum dia pergi dari kota Gravity Falls. Namun menurut Dipper, lebih baik ia memberitahukan kepada Stanford bahwa ketiga jurnal itu baik-baik saja. Lalu Stanford memutuskan untuk membuang ketiga jurnal itu karena ingin membebaskan diri dari masalah yang disebabkan oleh bukunya itu. Jadi maksudnya kayak mungkin Stanford ingin melupakan penelitiannya di kota Gravity Falls. Lalu Stanford memikirkan tempat yang tepat untuk membuang ketiga jurnal itu di bottomless pit, atau namanya lubang tanpa dasar, yang dapat berakhir di mana saja, dan di mana ketiga jurnal itu nasibnya berakhir dari lubang tanpa dasar, berada di tanah yang berlumut di pedalaman hutan kota Gravity Falls, yang lalu ditemukan oleh polisi Departemen Taman Kota Gravity Falls saat melakukan misi pengecekan populasi rusa. Tapi anehnya, sejak ditemukannya jurnal-jurnal itu, para polisi Departemen Taman itu mengalami sakit kepala dan mimpi buruk. Jadi ya kesimpulannya, buku jurnal ini menjadi sakral bagi penduduk kota Gravity Falls karena membawa kutukan, dan barang siapa saja yang mengambilnya atau menyentuhnya, dia akan terkena kutukan. Sekarang kita akan membahas sebuah teori para fans Gravity Falls yang berpendapat sebenarnya jurnal yang dibawa oleh Stanford itu palsu. Pada episode 18 season 2 Gravity Falls,
dan yang asli tersimpan di Mystery Shack. Yang cuma tahu aslinya itu cuma Stanley. Karena di episode Scary Oke, Stanley pernah mengcloning Jurnal 3 dengan alat cloning copy machine-nya yang bisa mengcopy barang menjadi banyak yang jelas terlihat seperti aslinya. Dan setelah itu Jurnal 3 palsu itu diberikan kepada Dipper karena Stanley sudah punya aslinya. Dan ada juga yang mengatakan bisa saja malah sebaliknya, Stanley malah memberikan jurnal asli kepada Dipper. Tapi teori ini mempunyai kelemahan, yaitu apakah jurnal 3 palsu itu bisa mengcopy keunikan jurnal 3 yang jika dikasih sinar ultraviolet kan terlihat kata-kata yang tersembunyi dalam jurnalnya yang tidak bisa dilihat secara langsung, tapi yang jelas saat berhadapan dengan Bill Cipher, dia menggunakan sinar ultraviolet untuk mencari tahu kelemahan Bill Cipher, dan kelihatannya kata-kata di dalam jurnal itu muncul. Jadi apakah itu asli atau tidak? Kalau palsu berarti alat cloning copy machine benar-benar luar biasa bisa mengcopy keunikannya, dan kalau asli ya gitulah. Tapi teori ini juga mempunyai kelemahannya lagi. Apakah Stanley juga menyalin jurnal 1 dan 2? Menarik. Oke, segitu saja yang bisa gue sampaikan. Jika mempunyai pendapat masing-masing tentang pembahasan video ini, silahkan komen di bawah video ini. Dan sampai jumpa di next video.